Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, kami adalah umat percaya kepada Tuhan Yesus yang dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dan kepada kami sekeluarga tidak ada penyakit apapun yang bisa tinggal. Haleluya. Saudara, kata ibadah di Alkitab ada sebanyak 200 lebih. Jadi seberapa penting ibadah itu untuk Tuhan? Dari Keluaran 7 ayat 16 dikatakan, dan katakanlah kepadanya, yaitu Tuhan berkata kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Saudara, beribadah di Ibraninya adalah serve, behold, worship, yang berarti melayani, mengerjakan ketetapanku, melihat atau mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Dari ayat-ayat di atas yang diulang-ulang beberapa kali oleh Musa kepada Firaun, kita bisa melihat betapa pentingnya ibadah itu bagi Tuhan. Dengan beribadah kepadanya, kita berjalan bersama Tuhan. Kita melayani Dia, mengerjakan ketetapan-ketetapan Tuhan, mengenal dan menyembah hanya kepadanya. Bangsa Israel menjadi budak di Mesir 300 tahunan, dan selama itu mereka tidak beribadah dengan benar kepada Tuhan. Mereka bisa saja satu persatu beribadah di rumahnya masing-masing, tetapi bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Perjalanan umat Israel selama di padang gurun itulah yang namanya ibadah. Suka dukanya di bawah tiang awan dan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam adalah pengalaman yang manis bagi Tuhan. Kenapa? Dari Yeremia 2 ayat 2 dikatakan, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada waktu masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Saudara-saudara, selama perjalanan 40 tahun di padang gurun itu, umat Israel benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bagi Tuhan, kenangan itu seperti bulan madunya sepasang pengantin. Tuhan teringat akan kasih umatnya kepadanya, dan Dia juga terkenang akan cinta umatnya pada waktu mengikuti tiang awan dan tiang api. Saudara, sekarang tentang perjalanan hidup kita. Seberapa kita mempunyai iman kepadanya, mempercayakan seluruh isu hidup ini di bawah tangannya yang kuat, menyerahkan semua sistem di dunia ini agar berjalan di bawah kontrol Tuhan, seperti di ayat Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, sekarang jadi nomor satu, tubuh yang kita punyai di dunia ini merupakan korban persembahan bagi Tuhan. Bagaimana kita mentreat atau memperlakukan tubuh yang masih hidup ini? Apakah sudah dijadikan kudus? Atau lebih tinggi daripada itu adalah berkenan di hadapan Allah?
Nomor 2, kalau belum dan merupakan proses sepanjang hidup ini, perbaharui budi kita. Berani berubah dengan pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa membedakan kehendak Allah, yaitu kelakuan kita yang baik bagi manusia dan Allah, yang berkenan di hadapan manusia dan Allah, dan yang sempurna di hadapan manusia dan Allah. 3, bagaimana kita bisa mengetahui baik, berkenan, dan sempurna itu? Dari hati, saudara. Hati bisa menjawab sendiri semua yang sekedar baik, yang berkenan, dan yang sempurna itu. Sebagai perbandingan, zaman dahulu domba persembahan akan diperiksa oleh imam. Nomor 1, apakah domba hidup? Nomor 2, apakah seluruh tubuhnya ada cacat? Yang tidak ada cacat itu yang dipilih atau berkenan. Nomor 3, dan yang sempurna adalah yang tanpa celah atau keriput. Untuk manusia, hati sendiri tidak dapat dinilai oleh manusia lain, tetapi Tuhan mengetahui isi hati. Sekian renungan hari ini. Damai sejahtera dan kasih karunia mengikuti kita semua kemanapun kita pergi. Amin.